ini kita bakal bahas nih gimana caranya lakukan rebranding untuk siap bersaing. Kalau misalnya kemarin itu teman-teman ada yang ikut dari kalau nggak salah berapa bulan yang lalu itu kita pernah bahas soal branding, cara melakukan branding dan segala macamnya. Nah, hari ini kita bahas kelanjutan dari branding tersebut gitu kan. Nanti kita gimana kalau misalnya mau melakukan rebranding itu gimana Kak caranya, kapan waktu yang pas untuk melakukan rebranding, itu bakal aku share hari ini. Oke. Nah, apa aja yang bakal aku kasih ke teman-teman, aku jelasin ke teman-teman, aku sharing buat teman-teman hari ini. Itu ada yang pertama, rebranding toko online. Itu haruskah lakukan rebranding ini? Terus juga bagaimana cara terbaik untuk melakukannya, itu yang akan kita bahas. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, ya, kenapa sih kita harus apa sih itu rebranding segala macamnya? Yang pertama, pasti ketika kita berbisnis, suatu saat kita kan harus berinovasi gitu kan. Kita mau berinovasi atau memperluas apa segala macam, hal yang harus kita lakukan adalah, ya kan? Dan banyak juga orang-orang yang melakukan hal besar ini itu ketika mereka, gue harus step up lagi nih, gue harus maju lagi, gue harus lakuin rebranding. Itu siapa aja bisa ngelakuin, nggak terkecuali kita yang berjualan di e-commerce atau berjualan online gitu kan, berbisnis online. Tujuannya apa? Karena rebranding ini pastinya kita pengen mengkomunikasikan suatu usaha kita itu kepada pembeli-pembeli kita, kalau kita ada kepribadian baru, ada hal baru, ada tampilan baru, ada sesuatu yang baru nih dari bisnis yang kita jalanin, ya kan? Tapi kebutuhannya biasanya beda-beda tuh untuk kita melakukan rebranding itu, ya. Kapan biasanya orang melakukan rebranding? Yang pertama, ya kan, yang pertama biasanya melakukan rebranding ketika udah makin gede nih, terus pengen memperluas lagi gitu kan, memperbesar lagi. Itu yang biasanya mungkin awalnya jualan produk-produknya seputaran A sama B doang, sekarang pengen jualan yang C sama D juga gitu, ya. Nah, itu kita lakukan rebranding. Biasanya orang akan melakukan rebranding ketika hal itu terjadi, ketika pengen usahanya lebih besar lagi, dan ketika sudah semakin besar biasanya akan melakukan rebranding lagi biar sesuai sama bisnis yang terus berjalan. Itu. Rebranding dan branding beda tidak? Bedanya kalau branding itu kan kita ngelakuin di awal, Kak. Kalau rebranding ini ketika brandingnya udah jalan, kita mau ngelakuin branding ulang gitu. Mau nge-branding ulang produk kita atau toko kita atau bisnis kita, itu namanya rebranding gitu. Ketika kita udah semakin besar gitu, ketika kita memperluas bisnis kita, ya kita biasanya pebisnis itu akan melakukan rebranding. Terus juga pengen merubah persepsi, ya kan, pengen merubah persepsi gitu. Itu pelanggan-pelanggannya pengen bisnis ini atau perusahaan ini, pelaku bisnis ini, dia pengen merubah persepsi tentang kepada si konsumennya, dia akan melakukan rebranding juga. Atau biasanya ketika bisnisnya udah jalan tapi kok nggak naik-naik, kok malah makin turun, biasanya pelaku usaha itu akan melakukan rebranding di saat seperti itu. Jadi ada 3 hal nih yang mempengaruhi orang kenapa orang itu melakukan rebranding. Yang pertama, ketika usahanya semakin besar dan pengen lebih besar lagi, terus mengubah persepsi dari konsumennya. Dan yang ketiga itu pengen di saat penjualan produknya itu semakin menurun gitu. Oke. Branding di Shopee gimana, Kak? Ini mungkin lebih kita bahas di Shopee juga kok hari ini, tapi bukan sekedar di Shopee juga doang ilmunya. Semoga nanti teman-teman bisa bawa ke hal-hal lain di luar Shopee juga gitu. Oke.
Nah terus contohnya siapa sih yang udah ngelakuin rebranding? Kalau teman-teman yang di Jabodetabek, yang tinggalnya di Jabodetabek, yang domisilinya di Jabodetabek pasti udah tahu lah ini, yaitu komuter lain atau KRL yang dulunya bentuknya kayak gini nih. Dulu tuh, waduh, kalau bisa dibilang Bronx banget lah. Kalau orang naik di atas gitu kan, pada manjat-manjat, itu kan menantang nyawa banget tuh. Terus juga apa namanya, di dalamnya juga semrawut banget, orang masih boleh ngerokok, boleh jualan, boleh makan segala macam, dan berantakan banget dulu di dalamnya. Akhirnya PT KAI itu ngelakuin rebranding ulang, rebranding lagi gitu kan, nge-rebranding KRL ini jadi sesuatu yang transportasi yang sebenarnya kalau dulunya itu kebanyakan kalangan ke bawah, ya kan, kalangan ke bawah yang banyak pakai atau yang nggak punya kendaraan. Kalau sekarang KRL malah digunain oleh semua kalangan gitu kan, bisa digunain oleh semua kalangan, dimana nggak sekarang itu di stasiun udah nyaman gitu kan, terus juga di dalam kereta pun udah nyaman, AC-nya dingin, walaupun masih agak desak-desakan gitu kan. Tapi KRL ini atau ke komuter lain ini sekarang udah digunain oleh semua kalangan gitu, dan pelayanan pun juga udah diubah gitu. Terus proses dari awal end to end prosesnya pun juga diubah oleh si PT KAI ini gitu. Oke. Kak Hendra Gunawan, ini termasuk rebranding nggak? Apa nggak mau nyebutin? Termasuk rebranding nggak? Yes, betul, itu termasuk rebranding juga. Ya. Nah, ini contoh paling dekat nih, contoh paling umum, mungkin bisa semua orang tahu yang dulunya kayak gimana, sekarang jadi gimana. Apa yang dilakuin yaitu rebranding gitu. Ya, biar bisa yang dulunya digunain oleh orang-orang tertentu doang, sekarang semua kalangan udah bisa gunain. Dengan misi dari KRL sendiri pengen komuter ini bisa sebagai salah satu transportasi umum utama yang digunain dengan mengutamakan keselamatan, pelayanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu dan lain-lainnya. Gitu. Oke, itu contohnya tuh. Terus kalau untuk toko online kita harus rebranding ya nih, gitu kan? Itu kan kalau tadi udah jelas itu dia dari transportasi dan segala, terus juga yang satu lagi kita bahas itu suatu perusahaan yang udah besar. Kita cuma jualan online doang gitu. Itu bukan cuma ya, jualan online atau bisnis online itu bukan cuma sebenarnya. Apakah kita harus ngelakuin rebranding? Bisa jadi ketika kita udah berada di antara tiga hal tadi. Ketika kita pertama udah berada di bisnis yang udah besar dan kita pengen lebih mengembangkan bisnis kita lagi, pengen mengubah persepsi dari konsumen, ya mungkin sebelumnya cuma jualan produk untuk perempuan doang, terus karena udah makin besar, pengen lebih luas lagi nih jangkauannya, pengen untuk laki-laki juga ada gitu. Di situlah teman-teman harus ngelakuin rebranding gitu. Atau misalnya usahanya udah turun gitu, gimana biar bisa naik lagi? Salah satu caranya adalah rebranding gitu. Oke. Nah jadi jadi ada branding, rebranding. Ini ada tiga hal yang berbeda nih. Brand itu kan merek atau istilah gitu kan, atau kayak dalam bahasa sebuah identitas lah. Kalau brand itu sebuah identitas, branding itu gimana kita caranya membangun sebuah brand ini, ya kan, membesarkan sebuah brand yang kita udah bikin di awal, memperkuat brand atau biar orang-orang lebih tahu lagi tentang brand kita, biar ada pride di situ. Nah, kalau rebranding, ketika brandnya udah ada, brandingnya udah berjalan, kita mau kayak tiga faktor tadi udah datang, kita mau mengubah hal tersebut, ya berarti kita harus melakukan rebranding. Kalau kayaknya aku salah fokus nih baca chat.
agak gemukan. Iya nih Kak, karena lagi bareng sama orang tua, mertua, jadinya aku makan enak terus, pengen makan terus, jadinya gemukan deh. Oke, intermezzonya. Nah terus, ya kan, apakah rebranding itu bisa dilakukan secara instan? Ya kan? Enggak juga, ya kan? Kayak kalau kata para ahli nih, itu rebranding itu butuh proses yang panjang, ya kan? Karena kadang rebranding itu ada yang ubah nama baru, istilah, simbol, desain, atau suatu kombinasi dari kesemuanya untuk satu brand yang tidak dapat dipungkiri. Jadi tujuannya pasti untuk mengembangkan diferensiasi posisi di dalam pikiran dari stakeholder dan pesaing. Jadi ada step-stepnya nih. Yang pertama pengen mau ubah persepsi audiens. Habis itu ada juga tujuannya untuk memperluas target pasar. Dan biar kita tetap up to date tuh, ya pastinya. Terus juga tampil beda dari pesaing. Jadi mungkin teman-teman kayak mungkin ini agak sedikit di luar rebranding ya, ini masuknya lebih ke branding nih. Kalau teman-teman ada yang ngeluh perang harga dan segala macamnya gitu kan, salah satu jawabannya mungkin adalah teman-teman harus melakukan branding dulu nih yang oke. Karena ketika kita melakukan branding yang bagus, itu penerimaan dari masyarakat itu akan ada pride-nya juga, dia nggak akan mikir harga lagi. Itu kayak contoh yang kita udah kasih tahu dulu, ada Starbucks dan segala macam. Ketika banyak kopi yang lain, tapi tetap dia punya, setiap kali orang beli Starbucks itu ada pride tersendiri untuk mereka gitu. Nah ini dari tadi basa-basi mulu Kak gitu kan, kalau teori-teori kayak gitu mah banyak ya kan. Wah, kita udah bahas nih Kak Latisha waktu itu. Mungkin di sini ada sedikit jawabannya karena kita ada sedikit flashback juga. Jadi dari tadi kan sedikit pendahuluan nih tentang rebranding. Ya, kalau teori-teori kayak gitu mungkin teman-teman bisa lah cari di internet. Terus juga bacaan-bacaan pun banyak. Nah, sekarang ya kita pengen tahu nih prakteknya sendiri kayak gimana sih? Sebenarnya rebranding yang harus kita lakuin itu kayak apa sih bagusnya gitu. Jadi gini, kalau untuk jualan online terutama di e-commerce, branding itu kan pada intinya adalah suatu yang bisa diingat dan tertanam di pikiran audiensnya, ya kan? Nah kalau kita udah berbicara kayak pengen tertanam di audiens, pengen bisa diingat, berarti ada sesuatu, ada USP di situ atau unique selling proposition, atau lebih gampang ya ada value dari brand kita, ada nilai dari brand kita yang orang gampang ingat, yang orang lebih percaya gitu, yang kita tawarkan ke audiens kita. Jadi orang yang beli di kita itu jadi ada pride tersendiri, ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Tapi ketika kita melakukan di awal kita udah lakuin branding nih, brandingnya nggak relevan, itu bisa berdampak penurunan penjualan, dan aktivitas marketing pun juga akan akan sedikit berubah tuh jadinya. Penurunan penjualan udah pasti terjadi gitu ya. Oke, nah kalau branding itu apa sih Kak? Nah ini kita jelasin juga kok di sini. Bukan, kalau kata Kak Latisha, branding itu semacam logo kayak Shopee identik warna oranye aja. Nah branding lebih dari sekedar logo. Nanti ini kita kasih tahu. Terus kapan sih harus melakukan rebranding untuk toko online saya? Pertanyaannya itu kapan sih ya? Kalau dalam konteks luas, rebranding itu kan butuh proses yang cukup panjang. Sebenarnya kalau di toko online, terutama di Shopee, sebenarnya ada yang bisa kita lakuin. Apa sih yang bisa kita lakuin? Kalau kata ada suatu kutipan, small daily improvement are the key to staggering long-term result, gitu kan. Jadi sedikit atau improve yang kita lakuin dari setiap harinya sedikit-sedikit, itu dalam waktu jangka panjang nanti kita akan dapat hasil yang luar biasa gitu ya. Itu juga yang masuk ke dalam konteks atau tujuan dari prinsip dari rebranding itu sendiri
Jadi kita nggak bisa secara instan, oh tiba-tiba kita ubah gitu. Tapi butuh pemikiran yang panjang, butuh proses yang panjang, pelan-pelan kita melakukan ubahan sampai nanti semua itu rampung gitu. Jadi bisnis kita dalam jangka panjang pun juga akan terus berjalan, nggak tiba-tiba kok tiba-tiba berubah, nggak gitu. Jadi kita terus lakuin pelan-pelan, setiap harinya itu bisa dilakuin. Nggak harus gue harus rebranding nih hari ini juga, nggak ada yang instan. Ingat lagi itu. Oke. Nah terus abis itu ya, kalau rebranding toko online di waktu yang tepat, kayak tadi yang udah aku bilang, bisnis mengalami stagnan dan butuh ekspansi, biasanya orang-orang akan ngelakuin rebranding. Terus juga di hari-hari besar, biasanya orang akan rebranding juga tuh. Ya kan, kayak kemarin di bulan puasa itu campaign Ramadan, itu banyak seller yang melakukan rebranding di saat itu juga. Ya, tapi rebrandingnya itu dia nggak secara umum dia lakuin rebranding, nggak secara keseluruhan. Terus juga ketika penjualan dan kunjungan terus menurun, itu saatnya ketika hal ini udah terjadi, 3 faktor ini udah teman-teman temuin, saatnya lah teman-teman untuk melakukan rebranding. Itu. Oke. Nah, terus gimana cara terbaik untuk melakukannya? Nah, ini dia nih. Ya kan, pasti kan kalau rebranding itu kita pengen ngerubah persepsi audiens, kita pengen memperluas target pasar, membuat kesan yang lebih up to date lagi, dan tampil beda dari pesaing kita. Nah, ada tiga core-nya nih, atau 3 akarnya, atau 3 creative tools yang bisa teman-teman manfaatin dalam aktivitas rebrandingnya teman-teman. Yang pertama, keywords. Ya kan, itu adalah kata-kata dan atau kalimat yang mengikatkan kita pada sebuah brand. Ya, kayak slogan, tagline, dan segala macamnya itu masuk ke dalam keywords. Terus ada key sound. Ya, suara-suara yang mengingatkan gitu. Contohnya nada tahu bulat. Itu kan key sound tuh. Jadi orang ketika dengar tahu bulat digoreng, dadakan gitulah, digoreng di mobil gitu-gitu kan. Jadi orang udah pada tahu, oh ini tuh tahu bulat gitu. Setiap kali dengar nada itu orang udah tahu bulat digoreng dadakan gitu kan. Orang oh itu tahu bulat udah pasti. Dengar nadanya aja orang udah pasti tahu gitu. Terus ada yang ketiga, key visual. Ya, visual pertama yang diingat ketika orang menyebut sebuah brand. Ya, bisa kayak logo, terus warna atau maskot dan sebagainya. Tuh. Wah, mati lampu Kak Antoni. Ya, siap Kak. Semoga cepat nyala ya lampunya. Ringtone Nokia, Asia, Bata Halilintar. Ya, situ termasuk key sound juga gitu kan. Dan itu keywords juga pun juga termasuk di situ. Nah, terus contohnya yang gampang nih, yang gampang. Dari ketiga elemen yang tadi, dari ketiga creative tools itu ada di dalam satu brand ini nih. Nih, di dalam satu brand ini, itu ada di dalam sini tuh, ada 3 creative toolsnya. Keywordsnya apa? Ya kan, kalau teman-teman biasanya ada bercandaan tuh, sering bercandaan, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Dulu zaman-zaman kayak SMP gitu masih ada tuh bercandaannya, aku dan kau gitu kan, pasti dijawab suka dan kau gitu. Nah itu dari tagline atau slogannya ini dengan kisah yang dia punya, orang-orang akan gampang ingat. Dengan aku dan kau aja orang, oh iya dan kau gitu kan, orang-orang udah langsung, oh ini kalau aku dan kau itu udah biasanya ke dan kau tuh. Nah terus ya kan, warna, logo, komposisi, dan ilustrasi adalah key visual. Ya, kayak dan kau itu dibedain ya penggunaan katanya dan disesuaikan sama logo dan kau-nya. Gitu. Mungkin teman-teman ini bisa jadi kayak tantangan challenge gitu juga. Kayak ada tulisan aku dan kau suka dan kau,
biasanya kalau kita baca, apakah kita bacanya cuma aku dan kau suka dan kau? Enggak kan, biasanya orang akan terngiang-ngiang dengan nadanya juga, biasanya orang akan ikutan nyanyiin juga, kayak lihat bacaan aku dan kau suka dan kau, biasanya langsung tuh aku dan kau suka dan kau gitu, ya kan? Nah, jadi itu dari prinsip rebranding yang tadi, kayak ada 3 creative tools yang tadi itu masuk ketika kita masukin ke dalam suatu brand, dia akan bentuk jadi seperti ini gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya yang pertama nih, kalau untuk keywords itu gimana tagline atau slogan? Gampangnya yang paling deket sama kita, contoh kayak itu beli semua di Shopee gratis ongkir, itu kan slogan dari Shopee gitu kan, atau Shopee COD bayar langsung di tempat. Nah, ini ketika setiap kali orang-orang mau belanja di Shopee pasti terngiang-ngiangnya sama gratis ongkir itu. Jadi ketika orang udah ingat gratis ongkir, beli semua di Shopee gitu, beli semua di Shopee gratis ongkir aja deh, gratis ongkir aja, itu orang-orang udah ingat ke Shopee gitu. Jadi slogan, tagline itu bisa jadi pengaruh untuk pengambil keputusan dari pihak pembeli juga di situ. Dari sekedar harga yang kita branding yang kita lakuin, ketika kita melakukan rebranding pun kita juga harus ingat lagi dengan 3 core yang tadi, 3 creative tools yang tadi. Yang pertama kayak slogan yang ini nih. Jadi kita harus pikirin juga mungkin slogannya apa nih yang harus kita kasih, karena itu juga akan mempengaruhi keputusan belanja seseorang gitu. Nah, kebanyakan yang kita lihat nih yang kebanyakan kita lihat itu pada makanya cuma big sales, promo sekian, beli sekian, diskon sekian, dan ya semuanya berkaitan dengan marketing lah, bukan dari branding yang dilakuin, tapi semuanya dari marketing. Ingat, marketing itu jangkanya cukup pendek, tapi kalau kita berhasil melakukan branding, itu masanya akan lama. Itu kalau branding orang nggak akan lupa, tapi marketing orang gampang lupa. Dan nggak ada khas-khasnya di situ karena semua seller udah pakai itu, big sales, promo sekian persen, beli sekian, diskon sekian, itu semua seller udah pakai. Kita harus beda juga dong dari seller-seller yang lain gitu kan, biar kita punya cara sendiri harusnya untuk merangkul pembeli-pembeli untuk gabung di kita, untuk belanja di kita gitu. Jadi biar pembeli-pembeli kita itu sekali dia tahu, dia akan ingat terus sama kita gitu. Oke. Oke, lalu beriklan di mana untuk rebranding di Shopee? Nah, nih kebanyakan kalau branding itu kan kita harus masang iklan yang banyak dan segala macamnya. Semua sekarang di zaman sekarang nggak ada yang susah, Kak. Apa gunanya media sosial dan segala macam? Itu adalah tempat tak terbatas, semua orang bisa lihat di sosial media. Mau dia follow atau enggak, semua orang bisa lihat. Kita bisa beriklan di sosial media, nggak ada batasan sekarang untuk orang tahu itu. Dan sampai ke pelosok-pelosok pun semua orang udah pakai HP yang udah ada, yang udah Android, udah iOS, semuanya orang udah pakai gitu. Nah, terus ya kan kreatif tools yang tadi nih, yang kayak tadi udah aku bilang. Jadi tagline-nya itu yang pertama nih, keywords-nya itu tagline imperatif. Contohnya kayak just do it dari Nike, atau santai ada Sanken gitu kan, dari Sanken. Jadi dia kayak dia ngajak orang, ada ajakan di situ. Ya kan, kalimat ajakan gitu kan, itu masuknya ke tagline imperatif. Ada lagi namanya tagline superlatif. Dan kalau superlatif ini dia ngasih tahu keunggulan dari bisnisnya.
Contoh kayak BMW, dia ngasih tahu the ultimate driving machine gitu kan. Jadi dari yang dia tawarin gitu kan, mesin dia itu nomor 1 nih. Gitu. Nah terus, nah ini nih balik lagi. Branding itu nggak harus kita kayak, oh kita harus beda sama marketing. Marketing kita jor-joran ngasih promo segala macamnya. Tapi kalau branding itu hal yang beda dengan marketing. Itu yang aku tekenin nih. Tuh. Oke. Nah, makanya ini yang kita sharing hal ini kayak branding, rebranding ini. Kenapa kita nggak ngasihnya cuma soal marketing doang, cara jualan doang, gimana caranya bikin promo segala macamnya. Kenapa nggak cuma itu doang yang kita kasih? Karena kita nggak pengen teman-teman cuma bersaing dari harga doang. Ada cara lain loh, udah bersaing di luar kita bersaing dari harga gitu. Sebenarnya tujuan kita biar teman-teman banyak cara yang teman-teman tahu, banyak cara yang teman-teman dapetin untuk bisa bersaing. Karena semakin lama makin banyak juga kan penjual online gitu. Tapi gimana caranya kita bertahan? Ini salah satunya. Terus tagline deskriptif nih, ini kayak ngasih tahu produknya, layanannya secara umum seperti apa gitu kan. Kayak Walmart dia ngasihnya save money, live better. Terus kayak KFC gitu kan, it's finger licking good gitu. Dia jadi ada uh, poin-poin tersendiri. Sebenarnya nggak harus tagline itu nggak harus panjang, nggak harus gimana-gimana. Yang penting yang tergantung pilihan kita mau yang mana, mau kayak yang imperatif, mau superlatif, mau deskriptif, atau ada yang spesifik lagi nih kayak keunggulan tertentu dari bisnisnya pengen ditonjolin gitu kan, tapi dengan semuanya dengan nada netral. Dan hal ini yang ditonjolin ini nggak dipunya sama kompetitor lainnya. Contoh kayak Olay nih, dia ngasih love the skin you're in gitu kan, atau kayak relaksa gitu kan, wani ya relaksa gitu kan. Jadi ada tagline spesifik juga di sini ya. Terus ada satu lagi nih tagline provokatif ya, kayak kita ngasih kayak ajakan atau tantangan ke konsumen kita itu. Contohnya nih kayak Adidas, impossible is nothing gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi dia kayak ngasih motivasi juga buat orang, lu bisa lo gitu kan. Jadi ketika orang tahu kalau dia itu impossible is nothing, dia ingat sama Adidas gitu ya kan. Atau kayak Papuan nih, oleh kamu topan juga kan gitu. Kayak nada pertanyaannya pun biasanya kayak di top one ini bukan bertanya, tapi lebih ke pertanyaan yang provokatif gitu, yang memaksa orang, oh iya aku pakai deh gitu ya. Jadi jadi ada berapa sebenarnya tagline yang bisa teman-teman gunain, yang bisa jadi yang bisa jadi opsi buat teman-teman. Jadi sebenarnya kayak ada beberapa hal yang bisa kita gunain. Kita tinggal cocokin lagi nih dari bisnis yang kita punya. Kita cocoknya pakai tagline yang seperti apa jenisnya? Imperatif kah, superlatif kah, deskriptif kah, spesifik kah, atau provokatif kah? Itu. Oke, ya. Jadi contoh-contoh singkatnya nih kayak, nah ini nih, Indomie seleraku gitu kan, kayak pasti ada jalan, ya kan. Kalau yang jelas dan singkat, contohnya kayak gini nih, ya kan, pasti ada jalan, pasti teman-teman udah tahu ini ke siapa gitu kan. Terus sesuaikan atau teman-teman pengen bikin tagline yang sesuai sama produk dan layanan yang ditawarin gitu kan. Ini kayak gini nih, tag botol, apapun makanannya, minumnya, tag botol sosro gitu kan. Jadi kita sesuaiin lagi sama produk kita. Jangan nggak sesuai sama produknya, kita jualan apa, tagline-nya kayak gimana gitu kan ya. Nah terus ada lagi, tonjolkan keunggulan dari tokonya teman-teman.
ya kan, tonjolin dari tokonya teman-teman. Contohnya kayak Shopee, ya kan, keunggulannya apa? Gratis ongkir. Akhirnya keluarlah tagline, beli semua di Shopee, gratis ongkir. Tuh. Jadi apakah kita sebagai toko, kita tokonya kecil kak, atau kita produknya itu nggak brand sendiri? Ya bukan, ya kita nggak usah nge-branding produk kita. Itu. Oke. Kebetulan aku dulu penyanyi kak, asik. enggak bercanda. Terus sesuaikan dengan target audiensnya, ya kan, kayak Net TV gitu kan, kita bahasnya contohnya brand gede biar semua teman-teman pada tahu juga, pada relate juga gitu kan. Kayak Net TV, dia itu targetnya itu adalah millennials, atau enggak millennials juga sih, lebih ke anak-anak muda lah gitu, lebih ke anak-anak muda target audiensnya. Akhirnya keluarlah televisi masa kini sebagai tagline-nya dia gitu, ya kan. Atau misalnya ada satu brand kopi, ya, brand kopi ini dia pengen ngesasar audiens yang sebenarnya dia suka kopi tapi takut kembung, karena dia biasanya ngopi itu kembung gitu kan. Akhirnya dia ngeluarin tagline dengan sesuai sama keunggulan produknya juga, kopi nikmat nggak bikin kembung gitu, ya kan. Dan ada juga yang bikin bersifat ajakan. Nih hidungku tiba-tiba gatel nih, ini ada apa nih? Ya, bersifat ajakan, persuasif. Contoh kayak orang pintar minum tolak angin gitu kan. Jadi itu kayak ajakan, kalau lu orang pintar lu minumnya tolak angin lo gitu, secara nggak langsung. Jadi contoh-contohnya, dasar-dasar untuk bikin tagline-nya itu ada berapa nih yang harus teman-teman perhatiin. Harus jelas dan singkat, harus sesuai dengan produk dan layanan yang teman-teman tawarin. Terus juga teman-teman bisa nonjolin keunggulan dari tokonya teman-teman atau produknya teman-teman. Sesuaikan dengan target audiensnya dan bisa bikin dengan bersifat ajakan juga. Tuh. Oke. Awas catat keluar di UAS. Nah, itu untuk yang tagline tadi atau keyword. Ya, keyword. Terus yang selanjutnya itu ada kisal. Nah, kalau kisal nih, nah ini ada tantangan nih buat teman-teman. Using Yulus, kalau ngelihat gambar ini pasti biasanya kita akan secara nggak langsung nyanyi nggak sih? Bener ya? Setuju nggak? Ya. Tagline harus pakai budget gede. Nggak juga kok kak. Siapapun bisa bikin tagline. Bahkan semua orang di Indonesia, semua daerah di Indonesia, semua kayak apa namanya, orang-orang semuanya di Indonesia pasti punya tagline tersendiri. Jadi nggak persepsi kalau bikin tagline itu butuh budget yang besar, enggak kak. Ya kan? Nah ini contohnya nih, lihat kayak gini, kayak tahu bulat, biasanya kayak nadanya langsung keluar gitu kan. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, hangat gitu kan. Sama kayak sari roti nih, kalau kita ngelihat sari roti pasti langsung nih, sari roti sari roti gitu kan, secara nggak sengaja atau secara spontan itu akan keluar, ya kan. Kalau bedanya nih dari dua ini, bedanya itu dua-duanya kan mudah diingat nih, ya kan. Dua-duanya mudah diingat nih, cuman ada perbedaan nih di antara dua ini. Ya, ada perbedaan dari kedua ini. Bedanya apa? Kalau untuk yang tahu bulat, dia lebih ke deskriptif, yang jelasin gimana produk yang dijual, pembuatannya, harganya, itu semuanya dijelasin langsung, ya kan. Ini contohnya nih. Apakah tahu bulat butuh modal besar untuk membuat tagline? Enggak, ya kan? Karena rata-rata yang pedagang tahu bulat itu pedagang yang punya modal atau UMKM yang modalnya pun juga nggak terlalu besar, gitu.
ya kan? Tapi dia bisa membuat tagline ini, ya itu jenius juga. Kenapa kita yang lebih daripada itu, kenapa kita nggak bisa bikin tagline gitu? Itu yang harusnya kita tanemin. Bukan berarti kita tanemin kayak misalnya ini gampangnya. Contohnya nih, ini ya ibaratnya lebih ke umum ya, bukan ke materi kita. Kayak kita ngelihat orang sukses, yang kita lihat suksesnya doang gitu. Tapi kita nggak lihat gimana proses orang itu menjadi sukses. Sama kayak misalnya kita pengen bikin tagline, kita cuma tahu ngelihat brand-brand besar yang bikin tagline. Yang kecil-kecilnya nggak kita perhatiin, mereka juga punya tagline loh, gitu. Oke. Nah, terus ya, kalau untuk key sound ini kuncinya adalah nada dan intonasi yang khas. Nggak usah yang ribet-ribet, tapi cukup khas aja itu udah cukup lah. Yang penting gampang diingat, gampang terngiang untuk orang-orang gitu. Contohnya kayak apa? Kayak di Shopee di Shopee gitu kan, orang jadi banyak orang yang ikutan kayak singelong juga gitu, ikutan nyanyi juga di situ, ya kan? Kalau misalnya ini kayak mungkin teman-teman nonton iklan gitu kan, terus ada iklan Shopee muncul nyanyinya, kadang orang juga ikut untuk untuk singelong juga, ikut nyanyi juga gitu, ya kan? Nah, terus Shopee kan pakai nada Baby Shark. Nah, nih bedanya nih. Baby Shark itu bukan sebuah brand, itu sebuah nyanyian. Jadi sebenarnya nada itu kan banyak, nyanyian pun banyak. Nah, itu kita apa yang bisa ikonik, bisa kita masukin ke brandnya kita, itu juga bisa diadopsi kok. Nggak harus kita nemuin nada baru gitu kan. Kita bukan seorang musisi, ya kan? Kita bukan seorang musisi yang harus nyarinya nadanya, oh gue mau mulainya nadanya dari E crash minor gitu kan, terus masuk ke C mayor gitu kan ribet ya. Jadi kita bisa ngambil dari nada-nada yang sebenarnya ikonik, gampang dan khas gitu, itu bisa kita adopsi. Nah, terus apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro gitu kan, orang jadi langsung apapun, ngomong apapun makanannya aja, orang-orang biasanya udah langsung lanjutin tuh teh botol sosro gitu, dengan nada yang khasnya juga gitu. Jadi bukan cuma sekedar ya, bukan cuma sekedar tagline doang, tapi kita bisa masukin di tagline-nya itu di tagline-nya itu kita bisa masukin nada-nada yang ikonik juga, yang gampang diingat, yang khas juga itu. Oke, mungkin ada teman-teman yang salah persepsi nih, oh ini dikasih trainingnya atau dikasih webinarnya soal rebranding, berarti kita dipaksa suruh rebranding nih. Enggak kak, ini kita cuma share gimana caranya melakukan rebranding. Ketika nanti teman-teman udah ada di fase rebranding, teman-teman bisa ngelakuinnya karena udah ada modalnya. Begitu sebenarnya ya. Jadi jangan salah persepsi. Oke. Nah, terus yang ketiga itu ada namanya key visual. Oke. Tadi yang pertama di words, ada key sound, ada key visual. Nah, terus key visualnya kayak di Shopee, ya kan, di Shopee mungkin teman-teman lihat kayak gimana sih, apa sih yang dilakuin oleh seller di Shopee. Emang udah ada seller-seller yang di Shopee yang ngelakuin branding, yang udah nerapin key visual, udah banyak kan, ya kan, udah banyak. Dimana teman-teman tinggal lihat aja nih, semuanya ada di Shopee. Kayak kalau di Shopee sendiri itu naruh key visualnya itu tergantung dari
seasonnya, mungkin promonya lagi apa itu disesuaikan sama warnanya. Kalau misalnya Fashion Week itu identiknya sama apa gitu kan. Kalau untuk woman fashion eksklusif diskonnya itu nanti ada sendiri key visualnya gitu. Nah, contohnya nih dua nih, ya kan? Dua-duanya ini mengadopsi prinsip rebranding yang dia adopsi yang key visual ini juga. Nih, Om Jin nih. Om Jin, kalau kita ngelihat Om Jin ini pasti kita langsung ingat sama produk Jarum 76. Jadi untuk ingat Jarum 76-nya, kita nggak harus lihat rokok gitu kan. Nggak harus lihat produknya secara langsung. Ya kan? Nah, terus juga kalau misalnya yang kanan ini kayak dari DHL gitu, dia ngasih kayak lorem ipsum, ari aura gitu-gitu segala macam. Jadi dia ngasih hal yang berbeda nih di sini, ya kan? Dari visualnya, yang satu dari dari kayak warna, logo dan maskot, ya ada warna dan logo. Yang satu lagi itu mainnya dari maskot, tuh, ya. Nah terus kalau yang lebih dekat gimana? Kalau teman-teman disuruh ingat, ya kan? Kalau disuruh ingat Shopee COD logonya kayak gimana? Apakah kita akan ingat? Kayak gimana ya? Tapi ketika kita nggak ingat kayak, oh Shopee COD, Mas Tukul itu Shopee COD, kayak tadi udah ada yang nyinggung tuh, ya kan? Kalau ingat COD, ingatnya sama Mas Tukul gitu. Ya, kalau contohnya lagi kayak yang paling gampang deh, yang paling ada di kok error ya videonya, sudah di download masih aja error videonya, akunnya nggak muncul ya Kak. Kalau akunnya nggak muncul berarti emang nggak error Kak, emang kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, contoh lagi nih, kayak misalnya teman-teman diminta logo Indomaret kayak gimana. Biasanya orang nggak bakal ingat logonya kayak gimana, tapi visual yang orang ingat dari Indomaret apa? Itu dari warna yang identik sama merah, kuning, biru. Itu adalah Indomaret gitu. Sama kayak Shopee COD. Shopee COD kan punya logo, tapi orang nggak ingat nggak sama logonya? Enggak, orang bakal ingat sama Mas Tukulnya. Itu ada dua hal yang berbeda. Nggak melulu di logo, tapi orang-orang juga mainnya di maskot, ada yang mainnya di pewarnaan. Terus, nah ini nih. Ini nih, yang lagi rame banget hari ini. Ya kan, bukan cuma sekedar kita harus bikin logo yang gampang diingat. Itu juga pasti. Itu kan selain logo, kita juga bisa pakai brand ambassador sebagai maskot key visualnya. Kayak tadi Shopee makanya Mas Tukul. Sekarang yang lagi rame itu McD. McD kerjasama sama BTS, ngeluarin produk BTS Meal. Itu kan BTS Meal, dia ngelakuin pakai brand ambassador ini untuk memperluas pasarnya juga. Mungkin sebelumnya yang pecinta Korea gitu kan, pecinta BTS sendiri, dia cari makanannya yang ala-ala Korea doang. Yang makan di McD itu jarang nggak terlalu banyak nih yang dapat pasarnya, menggapai pasar untuk orang-orang yang suka Korea. Akhirnya dia tahu nih BTS ini pasarnya gede banget dan fansnya fanatik banget. Akhirnya McD ngeluarin suatu terobosan gitu kan, oh gue harus kerja sama BTS nih, BTS harus jadi brand ambassador, ya kan? BTS jadi brand ambassador, boom, langsung tuh semuanya pecah, jadi rame banget. Di mana-mana McD rame hari ini, di mana-mana McD ngantri hari ini. Bahkan di e-commerce pun ada yang jual bungkusannya doang, ya, cuma jual bungkusannya doang ratusan ribu gitu, saking lakunya. Tuh makanya
sebenarnya untuk key visual itu nggak melulu soal logo, banyak hal lain yang bisa kita lakuin. Ya tadi contoh kita pakai dari pewarnaannya, terus kita juga bisa pakai dari maskot atau yang biasa kita sebut brand ambassador gitu. Jadi biasanya pun orang-orang atau engagement postingan di sosial media pun biasanya berbeda tuh. Kalau kita cuma posting-posting kayak gini, walaupun sebagus apa, ya sebagus apapun nih yang kayak pojok kiri bawah kita posting, sebagus apapun desainnya, ya yang kita posting itu biasanya yang lebih bagus engagementnya adalah postingan yang ada orang, apalagi ada idolnya di situ gitu, ada brand ambassadornya, ada maskotnya di situ, biasanya engagementnya akan lebih tinggi lagi daripada biasanya tuh. Setahu aku BTS apa namanya, boy band enggak? Oke. Nah kalau di Shopee penerapannya gimana gitu kan? Kan kita jualan di Shopee nih, kita pakai platform Shopee untuk manfaat bisa ngelakuin mengubah key visual kita, bisa nerapin gimana? Kita nerapinnya di dekorasi toko, gitu kan? Nah, dan dekorasi toko ini pastinya kalau kita setiap kali ada event-event tertentu kan kita ngelakuin rebranding nih, walaupun nggak secara menyeluruh kita ngelakuin, biasanya kita lakuinnya di key visual ini gitu. Kayak kemarin Ramadan kita ada aksen-aksennya, Ramadan-Ramadannya. Nah kalau udah selesai, ya kan, eventnya udah selesai, berarti kita harus ganti. Ini udah mau menjelang 77 nih, tapi kita masih banyak lihat toko-tokonya seller itu pakai apa namanya, pakai dekorasi itu, tokonya itu masih berbau-bau Ramadan gitu. Ya kesannya kan nggak up to date, padahal kan kita pengen selalu up to date. Ingat, poinnya kalau untuk kita ngelakuin dekorasi toko, jangan lupa poin penting ketika kita bikin dekorasi toko, 2 scroll utama itu yang menentukan banget. Jadi ketika kita bikin dekorasi toko, 2 scroll pertama ini harus menarik, harus sesuai pastinya sama identitas toko kita, harus sesuai sama branding yang kita lakuin. Itu jangan sampai nggak sesuai, ya kan? Nah terus juga kalau kita bingung nih, kita baru mau ngelakuin branding atau yang mau ngelakuin rebranding, pengen memperluas gitu kan, warna yang cocok apa? Nah ini kita udah sediain sedikit warna nih buat teman-teman. Kalau untuk cowok biasanya warnanya identiknya sama yang ini nih. Ini kode warnanya pun, exact warnanya pun juga udah kita taruh di sini. Ya kan, untuk cewek apa aja, untuk pakaian muslim apa aja gitu kan. Untuk anak-anak biasanya warna identiknya apa aja. Ini udah kita kasih contohnya. Ya pilihan-pilihannya nanti teman-teman ketika bikin desain atau ketika melakukan rebranding ini itu bisa berpatokan dari sini juga. Oh kalau anak-anak cocoknya apa ya gitu kan, karena warna itu juga mempengaruhi psikologis dari pembeli juga. Dia bakal ngeliat cocok nggak nih sama dia gitu. Oke. Nah kalau misalnya teman-teman mau lihat kombinasi warnanya juga, misalnya udah nentuin ini warna utamanya yang ini gitu kan, atau yang ini gitu, terus warna yang lainnya nggak mungkin dong satu warna doang yang kita gunain. Nah itu bisa kita gunain kombinasi warna, bisa lihat di Google di color palette-nya, terus bisa dilihat di Pinterest juga, itu juga banyak kok, ada banyak. Oke. Ya. Nah terus ya, di foto produk pun juga kita bisa masukin nih key visual, bukan melulu di dekorasi toko doang, bukan melulu di banner-bannernya, tapi di foto produk pun bisa kita masukin. Itu bisa kasih komponen visual kayak warna, teks, ilustrasi, logo, dan lain-lainnya kita bisa masukin. Terus biasanya ada pertanyaan nih di sini, banyak yang bingung pastinya.
Kak, kan disarankan untuk pakai background putih polos aja. Iya, disarankan untuk pakai background putih polos kalau misalnya teman-teman mau menominasikan produknya ke flash sale, atau teman-teman itu udah di Shopee Mall. Nah, itu wajib putih polos. Tapi ketika teman-teman nggak ada di kedua itu, nggak mau belum nggak ada produk yang mau dinominasiin atau bukan Shopee Mall, yaitu teman-teman bisa pakai background, ya, background fotonya itu bisa disesuaikan warnanya itu, ya. Yang pasti warnanya harus konsisten, seimbang komposisi warnanya, dan jangan sampai nggak mempresentasikan bisnisnya teman-teman, ya kan? Kalau toko masih baru-baru, gimana Kak? Harus pakai yang eye catching atau putih aja? Kalau saran aku sih, kalau aku lebih ngelihatnya kayak eye catching sih Kak. Kalau untuk sesuaiin juga sama warna backgroundnya, sama identitas tokonya Kakak, sama brandingan yang Kakak lakuin, warna apa, target marketnya. Itu kan pemilihan warna biasanya berasal dari situ, sesuaiin dari situ. Oke. Nah, terus yang harus diperhatiin untuk foto produk, ya pasti, ya kan, kalau misalnya pertama, relevansi foto dengan produk, background foto yang cerah dan netral. Itu kan jangan pakai background yang gelap, tetap pakai background yang cerah, dan warna-warna netral pun juga dipakai. Jangan sampai nanti mengurangi esensi dari produk yang ada di dalam fotonya. Oke, dimensi minimumnya 500 kali 500 pixel, rasionya 1:1. Pilih foto dengan resolusi minimum 72 dpi. Pakai model untuk produk fashion. Itu opsional ya, karena kalau pakai model itu bakal lebih kelihatan kalau dipakainya itu bentuknya jadi kayak gimana, bagus apa enggak. Itu. Oke. Terus kapan sih waktu yang pas buat update-nya? Apakah harus sering-sering atau justru sebaliknya? Ya, jadi gini, untuk keywords, ya kan, untuk keywords itu ketika teman-teman mau visi, nama, atau bentuk bisnisnya berubah total, baru keywordsnya berubah. Ya kan? Kalau untuk key sound, ya itu bisa berubah ketika ada campaign juga. Ya kan, ketika kita ada campaign tertentu yang kita bikin, ya kita bisa bikin key sound yang baru juga. Oke. Terus kalau untuk key visual itu banyak faktor yang bisa kita lakuin rebranding atau merubah key visual ini. Ya, ketika visi, nama, atau bentuk bisnis berubah total, pasti kita akan merubah key visual juga. Kalau ada campaign, pasti kita bakal merubah key visual juga. Hari libur nasional, hari besar yang ada ya campaign-campaignnya, biasanya kita akan merubah key visual juga. Kayak tadi ketika lebaran gitu kan, semua desain-desainnya itu berbau-bau lebaran, yang warna-warnanya identik sama lebaran segala macam. Terus juga ketika adanya perubahan trend audience, itu biasanya akan merubah key visual juga. Ya. Nah, terus ketika kompetitor atau pesaing terlihat lebih menonjol di market, itu biasanya akan ada perubahan dari sisi key visual juga. Ya. Nah, kalau Kak Pilo Abel, kalau cerah dan beragam gitu ya, kalau menurut aku ya, tentuin warna-warna yang sesuai. Mungkin Kakak jualan produk fashion gitu kan, jangan beda semua, tapi bikin suatu kategori di warna backgroundnya. Mungkin yang cewek warna backgroundnya pink gitu, agak keping-pingan gitu. Anak-anak lebih warnanya ke biru-biru terang gitu kan. Jadi untuk cowok warnanya lebih ke biru yang pokoknya ada perbedaannya di situ dari setiap kategori, jangan dari setiap fotonya yang dibedain gitu Kak Pilo Abel. Ya. Nah, terus banyak pasti yang berpikiran gitu, tapi yang kayak gitu udah aku lakuin Kak, dan udah bagus semua gitu.
dekorasi toko, gimmick, dan segala macamnya udah mantap lah pokoknya. Tapi kenapa sih masih gini-gini aja penjualannya, masih gini-gini aja tokoku gitu kan? Itu jawabannya biasanya adalah balik lagi nih, ya kan? Konsep dasar branding itu kan ke citra, ya kan? Citra bukan terbentuk sama brandingnya doang, bagaimana terlihat doang, bagaimana dia juga bisa terbentuk dari pelayanan yang kita kasih. Kalau misalnya tagline-nya jadi bukan cuma dari sekedar tagline-nya doang, ya kan? Kalaupun tagline-nya udah bagus, jingle-nya udah oke, dekorasi, foto, warna, logo dan segala macamnya udah oke, tapi pelayanannya buruk, citra yang terbentuk pun juga akan buruk gitu. Ya. Makanya pelayanan pun penting, pelayanan itu penting karena itu juga akan membangun citra dari toko kita. Jadi ketika citra kita udah terlanjur buruk, itu bukan berarti akhir dari bisnis. Jadi teman-teman harus evaluasi lagi, teman-teman harus lakukan rebranding walau tidak mudah, karena pasti sulit. Itu. Oke. Nah, terus untuk contohnya gimana Kak? Untuk pelayanannya, contoh yang gampang pas balas chat gitu kan. Ya, kalau balas chat sesuaiin aja sama lawan bicara. Jadi kalau misalnya kita sesuaiin sama lawan bicara, orang-orang kayak, oh cocok nih sama gue gitu kan. Jadi contohnya kayak kalau pesan sekarang bisa dikirim hari ini nggak gan gitu kan. Oh dia udah mulai pakai kata gan nih. Ya udah gue pakai kata gan aja biar asik gitu kan. Bisa kan, silakan check out ya. Oke mantap gitu kan. Terus dia pakai kata sis nanti tolong pilihin warna yang coraknya sama ya. Nah kita bisa sesuaiin juga nih sama lawan bicara kita, dia pakai sis ya udah gue pakai sis juga gitu, biar berasa deket. Itu nggak apa-apa, bukan berarti kita so asik, tapi kita menyesuaikan dengan lawan bicara kita biar si lawan bicara kita pun ngerasa nyaman gitu. Aku pribadi ya, aku pribadi ketika nanya biasanya sama mau belanja nih online, aku nanya biasanya, Kak gitu kan, Kak ini barangnya ready dan segala macam bla bla bla. Kalau si seller udah jawabnya pakai bosku, itu biasanya udah aduh males, biasa aja lah, nggak usah bosku gitu kan, karena ada beberapa orang yang kayak gitu ya kan, kayak aku pribadi tadi ya balasnya biasa aja, jangan so asik bosku gitu, karena aku nggak mau so asik gitu. Beda cerita kalau dari awal produk ready nggak bosku gitu kan, dibalas dengan kata bosku, itu ya aku terima aja gitu. Oh berarti cocok nih sama gue gitu ya. Nah selanjutnya nih, contoh lagi kayak kita bisa kayak sebelum transaksi nih, ya kasih contoh yang pertama, dia nanya tapi jawabannya dibilang dihapus pihak Shopee batu bat gitu kan. Jadi kayak ini nggak ada bagus-bagusnya citranya gitu, beda sama ini assalamualaikum, dibalasnya assalamualaikum kakak sayang ditunggu ya, admin kami akan segera balas gitu. Jadi kayak ada sentuhan personalnya di sini gitu. Jadi bukan cuma sekedar balas, yang penting balas doang, tapi kita sesuaiin juga sama lawan bicara kita gitu.